Didi. Malam. Tapi di situ nggak pernah absen di Malam. Di pos. Kalau malam. Iya, kalau saya kan pulang Ada tamu kalau berapa malam. hari ini pulang jam 10, jam 11. Terakhir saya pulang jam berapa? Setengah 1 atau jam Oh, iya. 2. Nggak apa kita mulai aja ya, biar waktunya. Karena yang dibahas agak panjang Pak. Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Mari sama-sama kita berhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat pada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Pak, sebagaimana undangan Pak ya, kita mau adain rapat yang harusnya rapat koperasi, rapat pos koperasi 2 bulan sekali kan menurut RAT-nya ya. Tapi ya daripada nggak sama sekali, oke lah 2 bulan sekali. Nah, tentunya nanti kita akan bahas ya yang menjadi kita rapat. Nah, kita mulai saja diawali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja Pak ya. Kita akan ini Pak agenda rapat kita. Yang pertama adalah pemaparan pencapaian RKAPB, rencana kerja anggaran pendapatan belanja semester 1 tahun 2024. Yang kedua, isu internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga, lain-lain. Baik, kita ke yang pertama dulu, pencapaian RKAPB. Sebelumnya mungkin kita bisa lihat struktur ya, struktur lembaga yang ada di koperasi kita. Yang tertinggi rapat anggota, kemudian di bawahnya ada pengurus, yang kiri ada pengawas, dan karena kita syariah maka ada DPS. Nah kemudian di bawahnya ada manajer atau pengelola. Nah di bawahnya lagi karyawan-karyawannya akan melaksanakan aktivitas di unit-unit usaha. Nah ini nama-namanya rapat anggota kita saat saya bikin presentasi ini 67, tapi sekarang udah 8 tambah 1 orang. Pengawas ada 3 ya, ada Pak Tatang, Bu Isti, ada Kang Endang, yang Berdin. Pengurus ada 3 ya. 3 ya. Ada saya sendiri, Pak Liu, Pak Ismaro, Pak Yudis Gunawan. Ini 3. Kalau kemarin ada 5. Apa tuh? Ya, pengurus. Pengurus. Ada ketua, ada wakil. Iya. Ada sekretaris 1, sekretaris 2. Terus bendahara. Ternyata ya belum efektif lah. Artinya apa? Terlalu banyak orang itu pun kerjanya jadi Nggak kerja. nggak kerja juga ya dalam bendahara. Yang ngurus 600 orang aja 4 orang 1 orang. Ini efisiensi aja. Tapi apakah melanggar ADRT? Ya mungkin melanggar ya. Tapi karena melanggar tidak memperburuk lah sebenarnya, tapi melanggar untuk kebaikan. Karena kan dalam perjalanannya kita akan evaluasi. Nah kemudian kita ada manajer 1 orang. Siapa? Ya yang ngurus itulah yang pengelola jadinya. Karena manajer yang notabene di luar pengurus itu belum ada. Kita udah buka lowongan tapi ya belum ada yang bisa lah ya. Karena gajinya belum jelas. Itu juga Gajinya belum UMR jadi. yang angkat Pak Soli ini tuh. Coba. Nah, itu juga itu. Jadi yang kita butuhkan adalah manajer sekarang manajer perjuangan ya, masa perjuangan. Kalau manajer yang udah profesional tuh udah siap dibayar tinggi pun ya saat ini belum sanggup kita. Ini kalau kita golongan dibayar 10 juta antri. Ya, karena ini manajer masa perjuangan, jadi susah kita nyari ini manajer perjuangan. Baik, kemudian langsung saja. Nah ini foto-fotonya yang mungkin Kang Endang belum kenal kali ya. Ini ketuanya nih, fotonya kayak gini nih ya. Ganteng dah pokoknya ya. Kemudian Pak Haji Sumarno, Pak Haris. Nah ini nih ya, Langsung teropong atau Pak Tata Esparman. Ini waktu masa jadul nih ya. Masa jadul ya. Beneran ya. Awal istri dulu Pak tadi. Oh iya harus Pak. Kalau di kalau orang lain berarti kan. Tanyanya sudah tanah kering. Besok lah Risadnya di rumah.
Pak Soleh kalau sarapan sambil sarapan aja ya. Ya silakan. Sarapan aja. Ya. Nah, jadi ini ada pengawas baru kita, Endang Jamaludin ya. Kalau Bu Isti ya udah inilah, udah tahu. Nah, ini juga udah sama Bu yang baru juga. Baik. Nah, ini alhamdulillah Pak ya. Kita sudah terima sertifikat kesehatan operasi dan berlaku hanya 2 tahun ya, benar ya? 2 tahun Pak. Jadi kalau kita mau mengajukan lagi sertifikat kesehatan ini nanti setelah 2 tahun. Ya. Jadi kita mau supaya ada yang menilai, sehingga kalau nanti dinilai sehat akan dikasih sertifikatnya. Jadi 2025 mengenai. Ya, ini kan 2023, nanti kalau mau 2025, bukan 26 kali ya? Apa 25? 25 ya, 25 berarti ya. Itu tahun depan dong. Rasa belum kemarin. Baik, ini kita udah punya sertifikat nomor induk koperasi Pak. Yang Bapak tanyain, sertifikat NIK-nya ini tidak ada. Jadi nomor memang kita udah punya, tapi sertifikat belum punya. Gitu. Iya, sekarang kita udah punya Pak. Yang ini itu Pak. Iya. Nah, ini berlaku sampai lama ya? Ada apa Pak? Oh, ada masanya. Yang di bawah 2000-an kok ya. Oh, ya. Berlaku sampai yang Berlaku sampai bawah bakal. Oh, yang di bawah 18 Februari 2000 ya? Iya, itu berlakunya itu. Oh iya, di bawah barcode ya. Sampai 2026. Ya berarti kita akan ajukan lagi sertifikat ini. Nah, ini Pak kita udah punya ART Pak ya. Pertanyaannya adalah ART ini apa? Kapan kita review kembali Pak? ART. Mungkin ada pasal-pasal yang masih kurang atau pasal-pasal yang kita nggak perlukan atau pasal yang mungkin tidak akan pernah kita lakukan, yang apa yang kita tulis gitu kan. Tapi mungkin ada pasal-pasal yang kurang. Nah, ini kita mau review kembali. Kapan? Saya belum tahu kapan. Ya, maksud saya sebelum kita review kembali ya bapak-bapak bisa baca-baca dulu deh gitu kan. Nanti biar siap usulannya atau ide-idenya buat dimasukin ke ART apa aja. Gitu. Kemudian kita sudah punya SOM, standar operasional manajemen walaupun hanya seadanya ya. Nah ini pun perlu direview kembali. Kenapa perlu direview kembali? Ya mungkin saja sudah tidak sesuai dengan manajemen yang faktanya, ya fakta yang sudah berjalan. Ya, perlu kita ubah. Nah, ini yang saya tulis adalah yang sudah berjalan sekarang dan kemarin gitu kan. Nah, apakah sekarang dan nanti akan berubah? Sebenarnya berubah kayak SOM akan direview kembali. Jadi bukan kitab suci lah yang masih dirubah ya. Setahun sekali kalau berubah rubah aja Pak. Karena memang mungkin pergerakan bisnis berubah, ya kita akan berubah juga. Nah, kita punya SOP. Ya. SOP ya sudah kami share SOP-nya. Nah, itu pun ya perlu direview juga. Ya, jangan-jangan SOP-nya masih ada yang kurang. Tangan-tangan mungkin ada yang kurang. Kita juga sudah punya peraturan khusus belum punya ini ya. Persus ya, belum punya persus. Ya. Karena ya satu persus berarti kan ada peraturan khusus, kebijakan khusus yang hanya berlaku tidak semua nih, ya, berlaku khusus. Ya. Yang khusus ini yang mana? Ini yang kita belum tahu. Kasus-kasus tertentu khusus seperti apa? Ya saya belum tahu yang mana. Makanya belum ada peraturan khusus. Ya, kalaupun ada peraturan bukan peraturan, kalau ada kebijakan, ya itu hanya saat itu saja kebijakan itu dan nggak perlu tertulis ya. Karena apa? Karena lagi Pak. Tertentu. Manasin lagi. Oh, Pencet, nggak pencet aja Pak, tinggal pencet itunya. Itunya. Nah, datanya lagi. baik. Ini Pak, Putih kan? Yang putih. Ini iya. Nah, ini gulanya kan ya? aduh gulanya ya. Tahu deh cariin sih Pak juga, saya nggak tahu. Ada juga kopi yang ada gulanya. Baik, lanjut lagi Pak ya. Ini roadmap koperasi yang pernah saya sampaikan saat RAT ya, rapat tahunan. Jadi kita sejarah mulai 2021 Pak. Di 2021 itu realisasinya kita sudah bisa punya anggota 38 orang, punya simpanan pokok 3.400.000 karena 38 orang, punya SIM WA 921.800.
juta ya, 21 juta 8.000, punya Sinso, punya usaha UJPR, punya SHU Pak, SHU-nya 1.217 tahun 2021. Di tahun 2022 turun Pak SHU-nya karena COVID-nya lagi tinggi-tinggi Pak, ya. Sehingga ya, yang ngurusin ini juga yang ngurusin toko lah gitu ya, waktu itu masih toko online, ini pun kewalahan juga Pak, karena ya ngeri juga keluar-keluar ya. Ya artinya tetap jalan, hanya saja pendapatannya berkurang. Tahun di 2023, namun juga kalau anggota Pak nambah Pak ya, 2021, 2022 nambah, di 2023 tambah lagi Pak, 21 orang. Ya, artinya modal pun akan menambah. Nah, SHU-nya pas 2023 naik lagi Pak, jadi 1.872. Nah kemudian, di tahun 2024 ini, tahun 2024 karena belum habis, jadi nulisnya rencana bukan realisasi, ya. Rencana baru angan-angan kita lah. Cita-cita kita ini punya anggota 71 orang ya, sampai tahun 2024, 71 atau 72. Sekarang sudah 68 orang Pak. Ya kalau target sih nggak lagi sebetulnya Pak ya, dari 71 ke 68 ke 71 kan nggak banyak sebetulnya, hanya 3 atau 4 orang. Kemudian SHU-nya alhamdulillah naik, rencananya Pak ya, rencana kan naik dari tahun 2023 dan selanjutnya sampai 2027. Ya tentunya target-target ini atau roadmap, kalau bahasa kantornya roadmap Pak ya, peta perjalanannya gitu kan. Pemetaan kemana kita arahnya. Jadi kita udah buat arah Pak. Kurang terjadi-jadi kan. Iya, ya. Jadi kalau Bapak pernah tanya Pak Rio bikin rencana kerja sekian tahun, 5 tahun. Itu konsultan itu yang universitas di situ, Sentul apa? Yang Cina ini, kemudian itu. Bisa di mana? Itu yang Sentul, yang iya, yang di atas ya. Itu jadi-jadi Pak, proyek itu. Gak jadi-jadi. Canggih deh. Ini mau dia pakai saya. Oke, lanjut ya. Nah, ini target yang harus kita capai di 2024 ya, dan selanjutnya gitu ya. Ini aspek keanggotaan dulu Pak ya. Ini ada di mana nih tulisan ini? Ada di laporan pertanggungjawaban RAT yang terakhir kemarin Pak. Jadi kalau Bapak tanda tangan dapat SHU kan di dalam tas itu ada ini Pak. Ya, buku laporan. Itulah isinya Pak. Ya, kalau Bapak buka-buka lagi, ini kita refresh ya Pak. Kita buka bareng-bareng deh ya. Ini salah satunya ini adalah isinya ini Pak, aspek keanggotaan. Di mana tahun 2024 kita punya rencana, lupa lagi itu yang itu ya. Oke. Kita rencananya 26 Pak ya. Ya, ternyata waktu kita bikin, saya nulis 62 udah ada masuk lagi gitu kan. Targetnya sih tambah 10 aja Pak, 60. Setahun tuh hanya 10 Pak, padahal setahun kan ada 12 bulannya. Harus kan 12 orang lah. Ya, tapi saya anggap 10. Jadi kalau 10, nanti terakhir saat RAT kita udah 72 harusnya gitu ya. 72. Nanti tahun 25 tambah lagi 10. Pas RAT udah 82. Selanjutnya 92. Jadi hanya 10 Pak. Ini menurut saya kayak terlalu rendah banget, pesimis banget gitu kan. Cuma 10 orang anggotanya ada sekarang aja udah 68. Kenapa nggak per bulannya 68? Artinya setiap anggota ngajak satu kan gitu ya. Ya susah juga Pak ya, satu orang ngajak satu ya susah. Maka 10 dulu deh coba. Nah kemudian bagaimana supaya tercapai target yang kita canangkan ini? Lakukan sosialisasi, lakukan edukasi kepada calon anggota tentang vokasi minimal 2 kali dalam setahun. Nah sekarang udah 1 semester habis nih, udah pernah belum kita lakukan ini? Ya, sosialisasi dan edukasi kepada calon anggota, bukan kepada anggota, kepada calon anggota nih. Belum ya? Kemarin Pak Dodo kata. Bukan. Ya. Kemudian yang kedua, gimana supaya kita bisa mensosialisasikan? Jadi kita bikin event-event kan, supaya orang datang rame, bisa datang rame,
Maka ada yang cerita lah ngomong, ayo kita masuk koperasi. Kenapa masuk koperasi? Karena keuntungannya ini gitu kan. Nah ini kita harus ngadain yang target ini ya 3 kali dalam setahun. Nah selama semester ini kita ada enggak? Belum kita adakan. Mau 3 pasang spanduk banner untuk mengajak warga menjadi anggota, kita pasang. Ayo masuk koperasi, biasanya propaganda lah ya, kita bikin banner spanduk. Belum ada pak spanduk yang saya lihat, ya. Spanduk di depan pintu masuk belum ada. Ya yang ada juga spanduk penyiaran keserumirat, gitu kan. Jual rumah, dari situ. Tapi tentang koperasi belum ada spanduknya. Ini yang belum kita jalani. Nah untuk anggota. Ya. Koperasi bersama dengan dinas koperasi dan UMKM ikut sertakan anggota dalam pelatihan yang diserahkan oleh Diskop. Ini kita berjalan pak. Tapi memang diutamakan anggota yang bisa jadi pengurus. Anggota yang jadi pengurus diutamakan dulu. Kalau pengurus juga nggak ada bisa, baru anggota. Yang anggota yang nggak ada bisa juga, ya 14 sudah kita kasih kesempatan lagi. Ya. Nah setelah si anggota atau pengurus yang ikut pelatihan ini sudah dapat ilmunya, kalau bisa lakukanlah sharing knowledge kepada anggota lagi minimal 3 kali dalam setahun. Nah, baru ini kita undang anggota, bukan calon anggota ya. Anggota kita undang, anggota di sini kita undang, kita paparkan apa yang didapat dari pelatihan atau apa-apa ya keilmuan lah, ya, knowledge, ya, pengetahuan yang ada tentang koperasi kita sampaikan ke anggota. Kita undang, kita kasih makan. 3 kali dalam setahun. Ini udah 1 semester belum jalan juga kita nih, belum undang 3. Ini persoalan. Padahal target kita ini kan 67 orang. Targetnya 73 orang, baru tercapai 67 ya. Terakhir sudah 68. Jadi waktu saya ngetiknya 67. Tapi pas kemarin sudah jadi 68 ya. Target 73 sudah 91%. Mencapai 100% kan gampang sebetulnya ya. Gampang nggak? Gampang ini. Ya. Nah, kalau cuma target 73. Nah, karena tadi ada persoalan ini belum dilakukan, sosialisasi dan identitas sebagai calon anggota belum, mengadakan event belum, pasang spanduk belum, ini udah. Nah ini bener kan nih? Waktu itu saya ikut di bulan Februari, Pak Haris di bulan Maret pak ya, Pak ABK, Pak Endang di bulan Mei pak ya, PPC. Ada lagi nggak yang belum saya tulis di sini yang ikut pelatihan? Saya belum ya, Nugroho. Enggak, itu udah lama Pak, ini tahun 2024 aja. Oh, 2024 aja, ya baru ini nih kalau nggak salah ya. Ini hanya tahun 2024. Kemarin setelah saya ada 2 itu. Pak Nggak ada datang Pak, nggak ada datang. Ya, RAT kalau saya laksanaan RAT, workshop pelatihan RAT itu nggak ada datang. Dulu ini ya Bu Asih ya? Iya Bu Asih pernah, tapi tahun lalu. Nah, karena ini belum, maka harus kita buat lagi action plan ini. Ya, yang poin 1 ini tadi rencananya bulan Juli, tapi ini tanggal 20 nih, cepat gak? Berikut lagi bulan Oktober, kan 2 kali Pak ya, 2 kali. Tepat bulan RW, siapa penanggung jawabnya? Saya, Pak Batam, Pak Solihin, benar. Ini untuk edukasi, sosialisasi. Kemudian poin 2 harus 3 kali, mana ini poin 2 3 kali dalam setahun mengadakan event. Bulan Juli, bulan September, bulan November, bulan Juli. Ada waktu itu kalau enggak ya udah lewat. Ya, bisa jadi bulan Agustus nanti. Tepat, mungkin di toko operasi atau mungkin di lapangan atau ya misalnya ini fleksibel ya. Ini kan saya baru usulan saya aja. Nah, siapa PIC-nya? Pak Haris, Bu Isti, Bu Marfu'ah. Kayak ini gitu, ini usah belajar. Kemudian poin 3 pasang spanduk. Ya. Kalau bisa di bulan ini, bulan Juli ini ada spanduk siapa nih? Apa soal ini? Gitu kan? Spanduk Pak, kata-katanya sama desain sekalian. Kira-kira titik-titik mana yang strategis yang dipasang? Nah ini ya Pak Solin. Kalau ini Pak cepet apa ya? Kalau spanduknya cepet. Ya. Poin 3 bisa kita close lah. Kalau di semua audit cepet bisa kita close. Kemudian poin 4 udah ya sesuai undangan. Poin 5, nah ini sharing knowledge ini belum nih 3 kali dalam ini. Memang tempatnya enak di sini Pak ya. Kita ada bangku kursi, bisa banyak tempatnya. Nah ini siapa yang tanggung jawabnya?
ada Pak Sumarno, ada Mas Endang, ya, untuk sharing knowledge. Misalnya peraturan koperasi, apa itu koperasi syariah, bagaimana kegiatan dinas koperasi, sampaikan. Pokoknya kita tahu tentang koperasi. Kayak di ulangan koperasi nih, ini ada sesi juga kan, padahal ternyata ramai kan. Kita nggak tahu gitu kan. Ya, saya dapat itunya aja, baru saya kirim-kirimin aja. Tapi kita nggak ikut dalam mungkin pamerannya atau bazarnya, kita nggak ikut, karena kita nggak siap. Nah ini yang di sebelah, ya target-target pencapaian jumlah anggota. Sampai Desember nanti, ya setahun ya, 73. Tapi sampai Juni nih, nah Juli ini udah 68. Ya. Agustus, ya kalau satu tutup. Sampai. Ya. Kalau cuma satu anggota ya. Nah, kemudian tadi aspek anggota, sekarang aspek usaha. Nah usaha kita yang core bisnisnya kan toko Pak ya, toko. Kita punya target. Ini ada di laporan pertanggungjawaban yang rencana kerja, targetnya di 2024 ini kita dapat laba bersih atau pendapatan apa ya, ini belum dibagi SAU yang pendapatannya itu 13 jutaan, karena di 2003 kita udah berapa 11, 2005 nanti kita coba 14, 2020 16, 2007 18, kok cuma nambahnya sekitar 1 jutaan, kecil banget. Ya, karena saya melihat memang trennya juga nggak terlalu tinggi, namanya koperasi toko itu marginnya kecil. Jadi nggak bisa 2 kali lipat, misalkan di 2004 kita 13, 2005 kita pengen mendapatkan 26 juta kali itu. Berat, ya, agak berat. Karena ini hanya toko koperasi, bukannya dealer mobil. Jadi agak berat, makanya saya canangkan segini dulu lah. Artinya tetap ininya naik, grafiknya tetap naik. Nah, bagaimana cara tercapainya target ini? Harga eceran dan harga brosur kita tetapkan dalam barang-barang tertentu. Nah, ini sudah ada Pak sebagian. Jadi kalau Bapak beli 1 sama beli 5, ada yang beda Pak. 1 kilo telur sama beli 5 kilo telur beda. Kalau Bapak beli 5 kilo telur, maka harganya sekilonya akan kurang 500 sekarang. Misalkan kalau Bapak beli sekilo 26.500, maka Bapak beli 5 kilo jadi 26.000 sekilonya. Nah, saya sampaikan ke anggota, nanggung kalau sekilo, lihat aja 5 kilo. Dan itu sudah berjalan, contohnya Pak Haris, Kapten Haris ya Pak ya, itu selalu beli 5 kilo. Ya. Sebulan 2 kali ya, beli 5 kilo. Karena harganya akan berubah. Kenapa dibikin seperti ini? Ya supaya pendapatan tokonya nambah cepat, barang cepat habis, ya. Karena ada harga grosir. Yang berlaku bahasa apa? Buat anggota bukan anggota Pokoknya kalau dibeli dari harga jumlah tertentu, maka dia akan berubah. Ya, akan berubah jadi harga grosir. Kalau tadi telur 5 kilo. Ya. Kalau lagi ya. Kalau kopi, kopi beli 1 biji sama serenceng dulu akan beda harganya. Kemudian anggota diharapkan menjadi penjual juga atau seller, ya, atau marketing. Nah ini Pak, ini sudah dilakukan Pak sama anggota kita Pak. Baru 3 orang. Nah 3 orang ini dia selain dia membeli kebutuhan di toko, dan dia juga berjualan gitu kan. Kayak Bu Ade nih kan, mungkin beli telur, beli sembako di tempat kita koperasi, buat apa? Dibuat usahanya dia, gitu kan. Sehingga belinya kan tidak sedikit, banyak. Yayah juga nih, Mak Yayah, istimewa. Mak Yayah di belakang tuh yang warung, dia pun beli di kita Indomie, banyak nih Indomie, 20, dijual lagi Pak. Kenapa? Karena ada grosir Pak. Dia jualnya kan 1 Pak. Nah, selain dia dapat untung dari selisih harga, dia juga dapat untung dari nanti pada saat SAU. Karena apa? Belanjanya kan dihitung Pak. Ya, total belanjanya berapa? Nanti dihitung akan mendapatkan SAU dari koperasi. Selain dapat dari langsung margin langsung Pak ya, dari si pembeli ke warungnya dia. Nah ini yang Mas Wali juga gitu Pak. Dia ini tukang nasi uduk. Ya. Kalau Bapak pernah makan nasi uduk arah Masjid Ar-Royan Pak, sana Pak, samping
lapangan itu Pak Amin Pak. Itulah anggota kita Pak. Anggota ya? Anggota Pak. Dan dia kalau belanja Pak banyak Pak, makanya. Nah kemarin-kemarin ini dia belum belanja Pak, karena Pak dia dapat musibah Pak, emaknya meninggal, malam kemudian anaknya meninggal, jadi dia kayaknya sedih banget gitu kan, banyak tutupnya Pak. Nah sekarang dia semangat lagi, dia kalau sekali belanja sekian juta Pak, udah jutaan Pak ya untuk operasi. Walaupun dia langsung cash Pak, minggu depannya bayar. Pesen lagi, pesen nggak apa-apa, beli terigu bukan sekilo Pak, sekarung Pak. Sekarung. Beli gula juga nggak cuma 1 biji, bisa 20 kilo. Kecap nggak 1 biji Pak, 1 dus. Buat apa? Dibuat jualan dia. Jadi ada anggota kita yang ternyata dia juga menjual Pak, menjual nasi uduk atau menjual ini. Dan itu salah satu pendapatan toko kita jadi meningkat. Jadi kualitas belanjanya beda Pak sama kita gitu kan. Jadi sekali belanja, keuntungannya apa? Ya beli sama kita grosir, dijualan untung, dan dia juga nilai ininya gede, transaksinya, sehingga SAU-nya kan akan berbeda. Kemudian, nah ini Pak, anggota wajib minimal 50.000 per bulan ini ya harus konsisten kita jalanin Pak. Kalau pendapatan kita ini mau nanjak Pak, ya. Karena masih ada yang anggota wajib belanja minimal 50.000 ternyata masih 20.000 ada, bahkan 0, artinya sama sekali nggak belanja. Padahal ini udah kesepakatan. Makanya ada kata-kata wajib ya Pak. Dijalankan berpahala, ditinggalkan berdosa gitu kalau hukum agamanya. Ya artinya ada sanksi di sana kalau meninggalkan. Apa sanksinya? Ya diingetin terus. Kan diingetin terus Pak. Walaupun secara umum diingetin, iya. Japri pun saya ingetin Pak. Ingetin Japri. Iya, ini merasa kayak ditagih utang gitu. Kalau bikin aplikasi itu susah ya Pak ya? Bikin apa? Apa sih namanya kalau bisa ada satu contoh, Mas Wali, saya, Pak Ari, apa yang itu pas misalkan kelewat itu belum bulan maju misalnya, atau punya utang gitu, ingat koperasi itu bunyi gitu. Notifikasi. Oh, di HP-nya Pak. Notifikasi. Udah Pak, tiap bulan udah saya kirim kok Pak. Nah, maksudnya otomatis. Bukan. Belum ada Misal Pak. begitu dibuka, ingat yang punya utang misalkan, belum apa ini belum ya atau apa, udah bunyi apa ini mengingatkan, nggak melalui Bapak misalkan. Belum Pak. Mungkin bunyi akan apa bisa Pak itu. nanti. Nah itu Pak, Ya. nanti kita akan bahas Pak di masalah digital. Iya. Digital. Sekarang masih manual Pak. Saya videoin dulu sebentar, saya kirim. Jadi ingat itu kalau begitu buka apa kan? Oh iya. Nah, ini Pak, buat toko koperasi kan targetnya kan 100% Pak yang belanja. Jadi kalau ada 67 orang atau 68 anggota belanja Pak, targetnya. Kalau 68 kali 50.000 aja, kan lumayan. Ini ya bagus saja, ada yang di atas 50.000 per bulan, ada 100, ada 200, 300, bahkan sejuta, 2 juta. Jadi ketutup ya. Kalau bicara target ketutup. Tapi kalau bicara kewajibannya Pak, ya masih ada anggota yang tidak. Berapa nih nanti kelihatan realisasinya Pak ya. Nah, untuk nisbah bagi hasil yang masih sama Pak ya, 30-70 di tahun 2024. Tahun 2005 juga 30-70. Tahun 2006 juga Pak, untuk operasi 85% nisbahnya. Karena asumsi saya nih Pak, asumsi saya keuntungannya sudah semakin besar. Kalau keuntungan semakin besar, kalau dikasih 30, si pengelolanya gede juga dapatnya gitu kan. Daripada pengelola gede, yang pengelola kurangnya 25 gitu kan, 25 juga udah gede gitu kan. Akhirnya yang gede adalah koperasinya. Ini rencananya Pak, tapi kalau ternyata masih labanya masih segitu aja, udah 30% aja, kesian pengelolanya nanti. Ya, nombok Pak. Kemudian yang 6 apa? Membuka cabang toko pasar Pak. Rencana kan di teras Balai RW ini rencananya di tahun 2025. Adalah rencana investasi 50 juta gitu. Nah ini kita nggak bahas dulu ya, karena di 2025. Kemudian 7 pengelola melaporkan hasil pendapatan. Nah ini udah rutin tiap bulan ya, pengelola melaporkan hasil pendapatan toko dan aktivitas anggota setiap bulannya. Keaktifan anggota Pak. Jadi kalau saya nggak menyampaikan anggota yang aktif yang tidak aktif, berarti saya melanggar ini.